Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari hasil laporan konsultan manajemen digital strategi transformasi digital Tubanesia Digital Organization Redesign pada industri fashion dan kreatif. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Laili Hikmati NIM 008, Muhammad Zinal Falah 074 dan Muhammad Irfan 072. Oke, di sini saya akan membantu menganalisis kondisi bisnis Tubanesia saat ini, sekaligus memberikan solusi transformasi digital yang bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dari laporan yang sudah saya pelajari, sebenarnya Tubanesia punya potensi yang sangat besar, terutama di industri fashion dan kreatif yang sekarang sedang berkembang pesat. Jadi, Tubanesia ini bergerak di bidang konveksi, sablon, custom seperti kaos, hoodie, dan tote bag. Target marketnya juga sudah tepat, mulai dari komunitas, organisasi kampus, sampai brand lokal. Nah, yang menarik, keunggulan utama Tubanesia ada di fleksibilitas pesanan custom. Ini sangat sesuai dengan tren sekarang, di mana pelanggan ingin produk yang lebih personal. Nah, namun seiring meningkatnya permintaan dan pergeseran ke digital seperti pemesanan lewat WhatsApp dan Instagram, tantangan operasional mulai muncul. Setelah saya analisis, ada 3 masalah utama yang cukup krusial, teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi tidak terintegrasi. Nah, komunikasi masih mengandalkan chat biasa. Ini beresiko besar karena informasi bisa terlewat, terutama kalau ada revisi pesanan. Nah, yang kedua, tidak ada monitoring produksi, yang mana owner atau admin tidak bisa melihat progres produksi secara real time. Akibatnya, ketika pelanggan tanya, harus cek manual ke tim produksi. Dan yang ketiga, data tidak terpusat. Nah, data pelanggan dan pesanan masih tersebar di chat atau catatan manual. Ini membuat sulit untuk analisis bisnis atau meningkatkan repeat order. Nah, kalau dibiarkan, dampaknya bukan hanya ke operasional saja, tetapi juga ke kepuasan pelanggan. Kalau kita lihat dari sisi manajemen, kondisi ini sebenarnya belum sesuai dengan kebutuhan bisnis digital. Dalam teori kontingensi, struktur organisasi harus menyesuaikan lingkungan. Dan sekarang lingkungannya sudah digital, tapi sistemnya masih manual. Selain itu, Tubanesia juga belum menerapkan prinsip agile, teman-teman, yang seharusnya membuat tim lebih cepat, fleksibel, dan terkoordinasi. Baik, saya akan melanjutkan untuk hasil analisis dari teman kami yang solusi yang kami sarankan itu yang pertama ada rekomendasi untuk redesign struktur organisasi. Jadi tidak semua keputusan lagi dipegang oleh owner. Kita juga membuat struktur organisasi terbaru untuk membantu brand Tubanesia tersebut. Yang pertama, struktur yang kami siapkan adalah CEO atau owner itu tugasnya itu hanya fokus untuk membuat strategi organisasi untuk jangka panjang, yang jangka pendek untuk kebutuhan organisasi. Yang kemudian operasional manager yang berfokus untuk mengontrol operasional. Yang kemudian itu digital marketing team. Jadi tim marketing itu punya bagiannya sendiri dan tidak tercampur oleh tugas-tugas divisi lainnya. Dan kemudian tim customer service dan admin. Kemudian production team, tim quality control, dan kemudian itu logistik dan delivery. Dengan struktur ini beban seorang owner menjadi lebih berkurang, keputusan lebih cepat, tugas setiap tim lebih jelas,
dan yang paling pasti itu koordinasi dari setiap bagan itu lebih cepat dan rapi. Dan kemudian kita masuk ke tools yang bisa langsung digunakan untuk Tubanesia. Yang pertama, Trul itu untuk membantu tracking pesanan dan workflow produksi, sehingga setiap pesanan yang masuk itu bisa langsung diproses di satu wadah dan tidak tercampur ke bagan lainnya. Yang kedua itu WhatsApp bisnis itu untuk membantu komunikasi tim yang lebih rapi dan struktur. Yang ketiga, Google Workplace untuk menyimpan data terpusat dan berkolaborasi. Dengan Google ini, setiap data yang masuk itu bisa disimpan dan tidak gampang hilang, hingga data itu terpusat dalam satu wadah. Yang keempat, Canva ini sangat dibutuhkan untuk tim marketing untuk mendesain konten, mendesain produk dan lain-lain. Dengan tools ini semua proses menjadi lebih transparan dan bisa dipantau secara real time. Selain sistem, mindset tim juga harus berubah. Beberapa nilai yang perlu diterapkan adalah semua data harus terbuka atau transparansi data. Yang kedua, fresh response atau respon cepat. Jadi semua data yang perlu diproses itu bisa direspon lebih cepat, entah itu data respon dari pelanggan, respon dari tim, itu bisa direspon lebih cepat hingga organisasi itu bergerak menjadi lebih efisien dan cepat. Data drift, keputusan berbasis data. Yang keempat itu kerja tim. Jadi dalam upaya yang kami sarankan ini itu adalah semua bagan itu bekerja sesuai apa yang sudah dibagikan atau sesuai tugas yang sudah diberikan, sehingga tidak ada melempar tugas. Yang kelima itu selalu evaluasi. Jadi evaluasi ini sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana sih kinerja tim untuk saat ini, untuk bahan keputusan dari owner untuk kedepannya, sehingga brand tersebut bisa berevolusi dan bekerja lebih efisien dan terampil. Dan ini penting supaya transformasi digital ini benar-benar berjalan, bukan hanya sekedar memakai tools yang sudah kami terapkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan di bagian 7, yaitu implementasi dan KPI. Untuk implementasi kita buat rangkap 3 bulan. Bulan 1 adaptasi, kedua implementasi, ketiga evaluasi. Dan untuk mengukur keberhasilan, waktu produksi turun 20%, error pemesanan 5%, kepuasan pelanggan 4,5%. Dan seterusnya kesimpulannya yaitu Tubanesia punya potensi besar, tapi perlu transformasi digital yang menyeluruh. Bukan hanya teknologi tapi juga struktur dan budaya kerja. Kalau strategi ini dijalankan dengan konsisten, saya yakin Tubanesia bisa berkembang menjadi bisnis yang jauh lebih profesional dan lebih kompetitif. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 2
Sebagai penutup, strategi transformasi digital yang kami rekomendasikan untuk Tubanesia diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing dan berkelanjutan bisnis di era digital. Kami percaya dengan komitmen dan implementasi dan konsistensi, Tubanesia mampu beradaptasi dan berkembang secara optimal. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.